Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast aku, Menjemput Keberkahan Islami. Topik kali ini yang kita bakal bahas yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalan dulu dong ya. Nama aku Siti Rahman Nuraini dengan NIM 2106129 Prodi IEKI, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, berbicara mengenai ekonomi mikro Islam. Sebelumnya mungkin ada sebagian yang masih awam, apa sih definisi dari ekonomi Islam? Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam itu menjadi sebuah landasan dan juga dasar dalam setiap aktivitasnya, sebagaimana berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, sebagaimana dijadikan pedoman ya bagi seluruh umat muslim. Konsep dasar ekonomi Islam ini berangkat dari pemahaman secara utuh dan juga mendalam terhadap filsafat ekonomi Islam. Jadi karena implikasi dari asas filsafat inilah yang dapat dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial dan juga tingkah laku sistem, yaitu tentang organisasi, kepemilikan, pembatasan tingkah laku individual, dan norma pelaku ekonomi. Sehingga jadi ada nilai-nilai dasar gitu yang membentuk sistem ekonomi Islam ini tuh. Yang pertama adalah nilai dasar kepemilikan. Ini merupakan suatu ciri khas dalam konsep Islam mengenai kepemilikan ini, karena pada kenyataannya bahwa dalam Islam itu kepemilikan tergantung pada moral. Jadi terletak pada memiliki kemanfaatannya, bukan menguasainya secara mutlak atas sumber-sumber ekonomi. Lalu yang kedua adalah nilai keseimbangan, yang dimana besar pengaruhnya yang terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya dalam kesederhanaan, hemat, dan juga menjauhi sifat pemborosan. Sebagaimana bahwa nilai keseimbangan ini tuh tercantum dalam firman Allah ayat 201 surat Al-Baqarah yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi kita harus seimbang gitu kan antara kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat, tidak menonjol salah satunya. Lalu ada juga nilai keadilan sosial. Nilai keadilan ini juga besar tentunya pengaruhnya. Keadilan ini berarti pula kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan zakat, infak, dan juga sedekah. Lalu ada pun nilai kebersamaan. Nah, dalam sistem ekonomi Islam ini memegang teguh prinsip tauhid yang di bawah Islam yang mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kita seluruh manusia itu sama di mata Allah. Jadi tidak membeda-bedakan gitu bagaimana latar belakang ekonomi kita ataupun hal itu, kita akan tetap sama di mata Tuhan. Nah, kita lihat dari contoh nyata kehidupan. Yang pertama itu adalah perilaku konsumen. Sebagaimana kalau ekonomi Islam itu kan harus bersyariat ya, sesuai dengan syariah Islam gitu. Terutama kita sebagai konsumen, bagaimana ketika kita mendapatkan uang, apakah itu sudah halal atau belum, lalu kita membelanjakannya dengan barang-barang yang tentunya berhalal juga atau yang sudah di label MUI. Lalu ketika kita mau konsumsinya juga harus benar-benar yang memang dari proses hingga kita masuk ke dalam tubuh kita itu bermanfaat gitu kan ya. Lalu ada juga perilaku produsen, di mana seorang produsen muslim itu akan berupaya mencari keuntungan yang mampu memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi sendiri tapi juga lingkungan sekitar, terutama konsumen gitu. Jadi ya memang pada dasarnya tidak hanya untuk mempuaskan diri sendiri gitu, tapi memang harus menebarkan banyak manfaat kepada orang sekitar. Lalu yang ketiga adalah perilaku distributor. Nah, ini bagian perantara gitu kan ya, sebagaimana kalau kita memang harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh menimbun gitu kan, karena banyak sekali halnya yang menimbun gitu, distributor yang tidak baik, tapi dalam Islam tidak diajarkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik
Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengarkan. Ditunggu pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.